Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema hubungan masa depan kamu dan dia, khususnya untuk kamu yang berzodiak Libra. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah general readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general. Bisa juga vice versa ataupun terbolak-balik, dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Libra. Tapi sekali lagi, terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan aku berharap kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Oke, aku akan langsung mulai dengan readingannya. Aku akan ambil 5 kartu terlebih dahulu. Oke, ada Death, Three of Wands, dan Three of Swords. Oke. Four of Swords. Dan ada Knight of Pentacles. Oke. Oke, untuk teman-teman Libra, dari kelima kartu yang pertama ini, aku melihat dalam menjalin hubungan ini, dalam hubungan masa depan kamu, ada baiknya kamu tetap menjaga perasaan masing-masing ya. Karena ini aku tidak bisa memastikan, bisa kamu, bisa dia, ataupun kedua belah pihak, ini memiliki rasa sensitivitas yang cukup tinggi. Oke, bukan berarti sensi gampang ngambek ya, bukan seperti itu, tetapi memang orangnya itu sangat perasa. Mungkin ketika menghadapi konflik ataupun ketika diperingati ataupun ketika diberi nasihat, eh, jika diungkapkan dengan cara yang mungkin kurang bisa diterima, maka justru dia akan merasa sakit hati ataupun merasa tidak dihargai seperti itu, karena ada kecenderungan rasa sensitif yang agak sedikit berlebihan. Sebenarnya bukan berlebihan ya, mungkin karena memang tipe orangnya adalah perasa. Ini bisa kamu, bisa dia juga ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi harus benar-benar berhati-hati nih, terutama dalam berucap. Oke, ketika kalian menghadapi konflik ataupun ketika kalian ada perbedaan pendapat, pastikan eh, ungkapkan dengan cara yang benar-benar baik dengan menggunakan bahasa-bahasa yang halus tentunya. Dan kalau bisa eh, coba didiskusikan secara baik-baik gitu ya, dibandingkan langsung bilang tidak boleh begini ataupun tidak boleh begitu. Aku ambil contoh, misalkan kalian ada konflik dan dalam konflik tersebut memang di pihak dia yang salah. Ada baiknya kamu memberikan saran ataupun solusinya ataupun menasehati dia, bukan dengan cara lu nggak boleh begitu dong, kayak begitu kan salah, parah banget sih. Jangan, kalau bisa jangan seperti itu, tetapi lebih mengarah kepada kamu memberikan saran. Misalkan kamu memberikan saran seperti ada baiknya kalau kamu lebih begini misalkan, atau kan kamu misalkan tidak tidak terlalu mengambil tidak terlalu menghiraukannya misalkan gitu. Jadi bukan menggunakan kata-kata jangan, atau terkesan istilahnya jangan sampai terkesan menggurui ya. Mungkin seperti itu. Walaupun niat kamu baik, cuma karena mungkin dia memiliki rasa sensitif yang tinggi, akhirnya malah pesan kamu dianggap sebagai menggurui, dan dia tidak bisa mendapatkan pesan pesan ataupun nasihat yang sebenarnya kamu maksudkan, yaitu di mana pesan tersebut sebenarnya baik, malah diartikan sebagai kamu seolah-olah sedang menyalahkan dia ataupun menimpakan kesalahan semuanya ke pihak dia. Nah, itu tentunya akan merenggangkan hubungan kamu dan dia gitu. Jadi mungkin inilah bisa dibilang ini bisa jadi tantangan tersendiri nih untuk kamu dalam menjalin hubungan tersebut. Tentunya supaya hubungan masa depan kamu juga memiliki pondasi yang lebih kuat.
Oke. Karena di sini kalau aku lihat di sini kemungkinan yang saya lebih memiliki rasa sensitif itu dia ya, pihak yang kamu fokuskan ya, bukan ke kamu ya. Kalau aku ngeliat mungkin kamu orangnya lebih lebih legowo ya, istilahnya kamu lebih terbuka, lebih open mind lah istilahnya terhadap nasihat. Ya asalkan memang kamu tahu bahwa di istilahnya kamu tahu kalau memang kamu salah ya kamu mengaku salah gitu. Kamu tidak akan bersifat defensif, kamu akan mengaku salah. Nah, tapi memang ada kecenderungan orang tersebut mungkin bisa karena rasa sensitifnya yang tinggi, kadang-kadang nih dia nggak sadar dia berlaku defensif ataupun dia malah melontarkan kata-kata balik yang mungkin kurang enak gitu. Jadi ada sedikit tantangan di sini ya teman-teman Libra, tapi tentunya kamu tidak perlu khawatir dengan tantangan tersebut. Anggap saja ini sebagai pengalaman pengalaman juga nih untuk kamu supaya bisa lebih bijak juga dalam menjalin hubungan. Oke. Aku akan coba ambil 5 kartu lagi ya untuk melihat hubungan masa depan kamu. Yang pasti adalah pertama kamu harus benar-benar menjaga banget nih perkataan kamu karena dia orang yang cukup sensitif. Jadi pastikan untuk menjaga perasaan dia. Nine of Swords, Nine of Wands, Four of Cups, sorry. Five of Cups, oh, Temperance, oke. Oke, ini semuanya artinya kesendirian ini. Oke, bottom of the deck-nya ada di Empress, oke. Oke, kalau gitu aku melihatnya sih nggak terlalu masalah ya mestinya. Oke, maaf teman-teman tadi aku sedikit bergumam sendiri ya karena tadi aku berusaha menafsirkan yang kelima berikutnya. Di sini juga ada kecenderungan kalau misalkan dia sedang mungkin merasa tidak enak hati ataupun moodnya lagi jelek, ada kecenderungan mungkin dia menarik diri ya, tiba-tiba dia ngilang aja gitu. Mungkin kamu tanya ada apa, dia bilang nggak apa-apa, tapi mukanya manyun. Atau misalkan kamu nanya, apa kabarnya? Terus dia bilang, iya, aku baik-baik aja kok, tapi mukanya jutek. Kalau nggak, biasanya chatnya bisa panjang, chatnya cuma satu kata, atau nggak satu huruf gitu. Iya doang misalkan ketika dia bilang iya itu iya doang misalkan gitu. Nah, di situ juga kamu harus memberikan ruang nih. Karena mungkin satu dia orangnya sensitif, kedua juga mungkin dia membutuhkan space ya ataupun membutuhkan ruang untuk istilahnya memproses emosinya sendiri gitu. Istilahnya dia punya caranya sendiri dalam menenangkan hati dia. Nah, ketika memang misalkan bisa ada masa-masa tersebut ketika dia menarik diri atau menjauhkan diri dari kamu, nah kamu harus tahu nih, itu bukan berarti dia nggak sayang lagi sama kamu ataupun dia memang sengaja menjauhkan diri dari kamu loh, bukan. Tetapi kamu harus tahu bahwa memang dia tipe orangnya seperti itu. Dia butuh ruang, dia butuh waktu untuk sendiri supaya dia bisa memproses emosinya sendiri dengan lebih baik. Gitu. Dibandingkan kamu memaksa dia menceritakan apa yang salah, ataukah misalkan kamu memberikan nasihat yang akhirnya terkesan seperti menggurui seperti tadi. Nah, kalau memang dia meminta waktu untuk sendiri, ya kamu berikanlah ruang dan waktu tersebut untuk dia supaya dia bisa memproses emosinya ataupun menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang pasti minimal beritahukan kepada dia bahwa kapanpun dia sudah siap ataupun kapanpun dia membutuhkan bantuan kamu ataupun dia pengen curhat ke kamu, dia bisa melakukan itu kapan saja ketika dia memang sudah siap. Istilahnya ketika dia sendiri tetap berikan konfirmasi ke dia bahwa kamu tetap akan ada dan menunggu untuk dia gitu loh. Kamu nggak akan pergi kemana-mana dan kamu juga ngerti gitu. Itu akan membuat dia itu merasa sangat-sangat dicintai ya. Kalau aku lihat di sini mungkin ya ada beberapa tantangan lah dalam hubungan masa depan kamu sama dia ya mungkin karena ada perbedaan sikap juga mungkin dia yang sensitif dan kamu yang lebih lebih santuy lah istilahnya ya dan dia juga yang lebih senang menyendiri dan untuk dalam memproses emosinya sedangkan kamu cenderung bisa lebih mudah menerima segala sesuatu hal dengan lapang dada seperti itu. Tentunya perbedaan-perbedaan ini sekali lagi jangan sampai eh, membuat hubungan kamu makin renggang. Tetapi di sini juga kamu bisa belajar bagaimana cara mencintai dia dengan setulus hati. Oke? Tentunya di satu sisi juga kamu bisa belajar banyak dari dia, dari sisi sensitif dia. Mungkin juga kamu bisa belajar bagaimana terkoneksi dengan emosi kamu ataupun perasaan kamu secara lebih baik juga dan juga belajar untuk melihat keadaan dengan lebih baik supaya tentunya ke depannya juga ketika ada
konflik-konflik ataupun masalah-masalah serupa yang terjadi di hidup kamu, tidak hanya di kehidupan asmara ya tentunya, kamu juga bisa tahu nih harus bertindak seperti apa sesuai dengan sifat orang tersebut. Oke? Di bottom of the deck di sini ada The Empress. Kalau aku melihat kunci dari hubungan ini adalah kenyamanan. Oke, hubungan ini bagaimana bisa bertahan terus dan mudah-mudahan hingga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pernikahan. Kunci paling utama adalah kenyamanan. Ciptakanlah kenyamanan dalam hubungan ini. Oke? Tentunya bukan berarti kamu harus mengiyakan semuanya ataupun membenarkan segala sesuatu yang salah loh, bukan loh ya. Tetapi memang kalian harus sama-sama saling menghargai cara kalian yang memang berbeda dalam menyelesaikan masalah ataupun memandang dunia. Harus saling mengerti, harus saling menghargai, harus saling menerima. Oke, sehingga di situ bisa tercipta kenyamanan. Ketika kalian sudah nyaman satu sama lain, aku melihatnya di sini hubungan kalian itu akan benar-benar saling mengisi, saling mensupport satu sama lain, dan tentunya pada akhirnya itu akan memberikan kamu suatu keseimbangan di sini, di temperance ya. Kamu bisa seimbang lahir batin lah istilahnya dalam hubungan ini. Oke, jadi sekali lagi para Libra, terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin kamu hadapi ini dalam hubungan ini, ketika memang kamu ingin memantapkannya ke jenjang berikutnya, aku yakin dengan sifat bijak kamu, dengan sifat santuy kamu pasti bisa melakukan itu semua. Dan mudah-mudahan jika memang kamu dijodohkan dengan dia untuk terikat dalam ikatan pernikahan, ikatan sakral pernikahan nantinya, mudah-mudahan kamu bisa berbahagia bersama dia di masa kini dan tentunya hingga akhir masa nanti. Good luck untuk kamu para Libra. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.